biar kita itu tetap fokus. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, Mbak Lilis, semoga disiapkan. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Lilis. Selesai, Bu. Hari ini siapa yang tidak masuk bisa dilihat kanan kirinya ada bangku yang kosong tidak? Masuk semua. Semua. Alhamdulillah semua mengikuti kegiatan pembelajaran ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Bu Marsha mau bertanya terlebih dahulu. Di sini siapa yang pernah melihat pertunjukan tari daerah? Aku pernah. Di mana? Pas itu aku nonton di alun-alun. Di alun-alun. Aku Bu, Di Bali. Di Bali. depan rumahnya. Di depan rumahnya? Iya. Kok bisa? Ada. Ada suka latihan. Ada Latihan kolam penyanyi. nanti tari. Adanya pakai sound horek. Iya. Berisik Bu. Itu Kalau yang apa? yang menari. Nah, tari daerah itu merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kekayaan yang ada di Indonesia. Warisan budayanya itu seperti apa? Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis warisan budaya di Indonesia. Lalu kita itu juga mengenal kalimat fakta dan juga opini, serta kita itu dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu warisan budaya tersebut gitu. Nah, sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita berdiri semua biar lebih semangat. Oke, ayo berdiri semua. Kita buka tutup terlebih dahulu, oke? Aduh agak asik Bu. Ya, biar kita tuh lebih Buka semangat. tutup, Ibu. Buka tutup tuh seru, oke? Sudah? Tidak. Ibu mimpin ya? Iya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Selalu tertawa, haha. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, haha. Ada semangat semuanya? Udah. Hari ini kita akan belajar mengenai kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Sebelum itu, Bu Marsha mau bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu warisan budaya itu apa? Warisan itu yang digagalkan sama leluhur. Oke, nice, betul. Jadi warisan budaya itu merupakan segala bentuk peninggalan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki nilai penting bagi masyarakat. Nah, warisan budaya itu merupakan identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Agar apa? Agar tidak hilang. Itu. Nah, di sini warisan budaya itu dibagi menjadi dua jenisnya. Yang pertama ada warisan budaya berbentuk benda dan juga yang kedua ada warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya benda ini merupakan warisan budaya yang dapat kita lihat bentuknya dan dapat kita sentuh. Contohnya seperti apa? Candi. Candi Borobudur. Terus apa lagi Mbak Ari? Rumah adat. Lalu ada pakaian adat. Ada candi. Terus ada apa lagi? Ada keris. Nah, jadi tadi warisan budaya itu ada dua. Ada dua tadi jenisnya. Yang pertama ada warisan budaya
benda, benda dan tak benda, tak benda. Nah, tadi kan warisan budaya benda itu dapat dilihat bentuknya, dapat dipegang teksturnya. Contohnya sudah tahu kan tadi? Iya, tahu. Nah, yang kedua ada warisan budaya tak benda. Tak benda. Berarti warisan budaya ini tuh merupakan warisan budaya yang tidak dapat kita raba. Namun kita bisa nikmati hasilnya begitu. Nah, warisan budaya ini itu biasanya itu meninggalkan suatu keterampilan atau cara bagaimana cara membuatnya begitu. Contohnya seperti kita tari saman. Ini apakah bisa dipegang? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Namun kita bisa merasakan keindahannya. Lalu ada apa lagi? Lalu ada pembuatan wayang. wayang kulit ya Bu? Ya, wayang kulit itu kan cara membuatnya, tekniknya, bukan wayangnya ya. Gitu. Lalu ada juga lagu daerah. Nah, lagu daerah itu juga termasuk ke dalam warisan budaya tak benda. Dan ada juga upacara adat. Nah, di sini Bu Marsha memiliki suatu teks nih. Kita baca bersama-sama ya. Atau Bu Marsha bacakan dari sini. Baca bersama. Baca bersama. Oke. Warisan budaya Indonesia. Indonesia memiliki banyak warisan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa. Warisan budaya tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah merupakan salah satu contoh warisan budaya benda. Sementara itu, batik, tari tradisional, dan wayang termasuk warisan budaya tak benda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang berpendapat bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia yang paling indah. Selain itu, sebagai masyarakat menganggap bahwa tari tradisional lebih menarik daripada tarian modern. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan warisan budaya dengan cara mempelajari budaya daerah, menjaga peninggalan bersejarah, serta menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, tadi anak-anak sudah membaca semua kan teksnya ini. Nah, di dalam teks ini tadi memuat suatu informasi yang menyatakan suatu kebenaran. Namun, di dalamnya juga ada pendapat dari seseorang gitu. Nah, di sini kalimat yang mengungkapkan suatu kebenaran itu merupakan disebut dengan kalimat fakta. Jadi kalimat fakta itu biasanya berisikan suatu informasi yang memang benar adanya, bisa dibuktikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti di sini tadi. Nih, Indonesia memiliki banyak warisan budaya. Ini fakta atau opini? Fakta. Karena memang di Indonesia itu memiliki banyak sekali warisan budaya.
berarti bisa dibuktikan ya? Iya, bisa dibuktikan. Oh. Caranya bisa, Mbak Lilis mungkin. Indonesia merdeka pada tahun pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, mungkin Mbak Lilis bingung ini fakta atau opini ya. Nah, bisa dicek di Google apakah benar sih gitu. Nah, mungkin Mbak Lilis melihat Bu Marsha nih. Bu Marsha seorang wanita, gitu kan? Iya. Nah, ini fakta atau opini? Fakta, karena Bu Marsha karena wanita. Iya, kan pakai hijab Ya, karena yang pertama bisa dicek dulu berhijab, yang kedua bisa dicek KTP-nya. Di KTP-nya kan ada tulisan. Terus ini apa perempuan lagi, atau Bu? laki-laki. Ya udah itu. Tapi Jadi kalau dicek KTP-nya gimana? iya kan yang kan ditanyain. Itu bener wanita gitu. Jadi kita tanyakan gitu. Aku pernah main sama temanku itu. Iya. Terus kita itu lihat laki-laki, tapi temanku menganggap dia itu seperti perempuan. Itu termasuk kalimat fakta atau opini? Nah, itu opini karena setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi kalimat fakta tadi kan mengungkapkan kebenarannya itu ada. Memang benar. Kalau opini itu tergantung dengan orangnya, sudut pandangnya setiap orang. Misal, Bu Marsha adalah wanita tercantik se-Indonesia Raya. Misal kayak gitu. Nah, kan tidak semua orang menganggap Bu Marsha itu cantik, iya kan? Iya. Ya, itu tergantung dengan setiap orang. Oh, gitu. jadi setiap orang tergantung berbeda-beda. pandangannya Bu. dari setiap orang. Kalau kita di jalan Iya. menemui yang asli itu dia laki-laki tapi dia udah oplas semuanya itu gimana? Oh, plus. Oh, plus. Yes, kan kayak lu cinta Luna Bu, tahu kan Bu? Kan bisa dilihat KTP-nya. Kan seperti oplas, seperti. Berarti kan belum belum tentu dia oplas. Nah, kamu tanya dulu itu fakta atau opini? Itu jatuhnya ke opini karena itu kan sudut pandang dari Mbak Oktia sendiri begitu. Itu kan bukan suatu yang fakta gitu. Di Bangsa dekat Prambanan juga lihat kayak gitu. Aduh meneng sama Triadi ya kan? Nah, berdasarkan teks tadi, ayo fokus. Berdasarkan teks tadi, kalimat opininya itu bagian batik adalah warisan budaya Indonesia yang paling indah. Padahal di Indonesia itu kan memiliki banyak sekali warisan budaya yang indah juga kan. Mungkin dari Mbak Aul, pandangannya batik itu indah sekali. Namun dari Mbak Ari berpendapat bahwa kain sutra itu jauh lebih indah begitu. Jadi setiap orang kan memiliki pendapatnya masing-masing. Itu adalah opini gitu. Nah, bagaimana sih kita melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama kita itu dapat mempelajari budaya daerah. Entah itu daerah dari manapun itu kita itu harus mau mempelajarinya. Kalian sekedar niatan aja itu sudah bagus. Kalau daerahnya sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mulai dari yang dekat dulu dari diri kita. Jadi di daerah kita dulu. Lalu menggunakan produk budaya di Indonesia. Kita kenakan batik di hari Kamis, di hari Jumat. Itu merupakan salah satu bentuk cara kita itu menghargai produk yang ada di Indonesia. Lalu kita juga dapat mengunjungi situs-situs yang bersejarah begitu. Kita mempelajari sejarahnya, kita ambil nilai-nilai yang terkandung. Lalu kita dapat mengikuti kegiatan budaya. Contohnya kegiatan budaya itu seperti apa? Surah, kayak gitu. Kirap. Ya tadi malam ada kirap ya. Aku ikut, Bu. Aku siapa? Bagus. Loh, aku tuh Raden Roro. Nah, dengan Mbak Lilis itu ikut berpartisipasi, itu merupakan Roro salah Jonggrang satu ya? cara melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Begitu. Raden Roro ini. Nah, sampai sejauh ini adakah yang ditanyakan? Izin Mas ya. Nah, Kamu nanti pernah ditanya. kalian
menghargai teman yang berbeda agama dan lain sebagainya. Nah, anak-anak dapat mengambil satu-satu lalu kalian kelompokkan sesuai ke sila yang mana. Nih, ambil satu. Temanku dikasih gua. Ya, Ambilin dong bisa. nih. Aku udah. Nih, ambil satu. Kamu tidak membacakan. Kamu paling kanan. Kamu nggak bisa membaca ya? Nih. Last 5. Aku mau lagi. Satu. Nah, kalian sudah mendapatkan ini? Sudah. Sudah. Nah, di sini Bu Masha mendapatkan aktivitas yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Berarti mendengarkan pendapat orang lain itu termasuk ke dalam penerapan nilai Pancasila. Sila keberapa? 4. Sila keempat. Oke. Bu Masha tetap di sini. Nah, begini. Nah, tapi terkadang itu ada juga suatu aktivitas namun memiliki cakupan nilainya itu lebih dari satu. Misalnya, menghargai teman yang berbeda agama. Itu bisa masuk ke dalam sila pertama ataupun sila kedua. Oke. Selanjutnya kalian ya bisa mengelompokkannya. Menghormati orang yang lebih tua berarti yang sila kedua, Bu. Oke, betul. Good job. Aku mau. Ini kegiatan yang sering aku lakukan yaitu mengaji. Ngepret. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ingat Betul. Good job. Kegiatan tahun beribadah. sekali. Yang hari aku beribadah. Masya Allah. Ini lagi Good job. ileng. Ini ada upacara adat berarti kesaguan. Oke, betul. Good job. Ayo. Menghargai budaya lain. Silakan dua. Gitu. Bu Maria, juga nama lagi boleh. Boleh. Satu. Oke, good job. Gotong royong. Good job. Ayo Mbak Septi. Oke. Good job. Ini kalau calon Ya, berarti mempelajari. Jadi Ini budaya. aturan Budaya budaya nih. Budaya itu Ini ada sudah tahu. satu. Ya, betul. Aku sayang ibu. Ya. Aku belum, Bu. Nih. Nah. Oke. Jadi di sini tadi anak-anak sudah mengelompokkan sesuai dengan nilai Pancasila sila keberapa saja. Oke. Ini sila ke-1 ada menghargai teman yang berbeda keyakinan. Lalu contohnya yaitu mengaji dan beribadah. Lalu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu contohnya menghormati orang yang lebih tua. Lalu tidak mengambil hak orang lain. Dan selanjutnya ada persatuan Indonesia. Berarti tadi kita apa? Bersatu. Contohnya melaksanakan upacara berbendera. Lalu yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu contohnya seperti apa? Contohnya memilih pemimpin dengan jujur, tidak golput. Begitu. Dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu membagi tugas kelompok secara rata. Berarti adil. Oke. Nah, itu tadi
Dari anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Nah, karena anak-anak sudah paham semua dan alhamdulillah tadi juga dapat mengelompokkan aktivitas sesuai dengan nilai Pancasila. Sekarang Bu Masya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 Mbak Hafizah dan teman-teman, kelompok 2 ada Mas Rifki dan teman-teman, dan yang terakhir kelompok 3 ada Mbak Izah dan teman-teman. Nah, di sini Ibu memiliki suatu teks. Teks ini berisikan suatu keberagaman warisan budaya. Jadi menceritakan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Tugas kalian adalah mengelompokkan. Di sini kan sudah ada menceritakan tentang rumah gadang, candi, dan lain-lain. Ini termasuk ke dalam warisan budaya apa? Benda atau tak benda. Lalu yang kedua, kalian dapat menuliskan kalimat yang termasuk fakta dan opini dari teks di sini. Tadi kan kita sudah belajar kalimat fakta tadi mengungkapkan suatu kebenaran, sedangkan kalau opini itu pendapat seseorang dan berbeda-beda. Lalu yang terakhir, berdasarkan teks ini kalian dapat menentukan kira-kira nilai Pancasila apa yang sesuai dari teks tersebut. Itu paham? Ibu Masya paham ya? Iya, paham. Ini individu. Kelompok saya. Apabila ada pertanyaan bisa tanyakan ke Bu Masya ya. Jangan lupa berdiskusi. Saling belajar sama. Benar-benar ini. Karena bekerja saya itu merupakan contoh persatuan Indonesia. Boleh digunting emang. Boleh digunting. Kalau candi elektronik itu Candi elektronik itu satu toko ya Mbak. Beda sayang. Ya dikerjakan bareng-bareng. Baca buku. Bu, ini kita cari teks apa kalimat fakta sama opininya di sini. Iya. Jadi ditulis di sini. Iya. Tuh. Kalau lebih dari ini boleh ditulis. Boleh kalau ada ditambahin juga nggak apa-apa. Tapi Loh, sementara kan dari sini Fiza. sementara ditulis Boleh dulu apa? yang ada di sini dulu. Nanti kalau Mbak Fiza mau menambahkan boleh. Oke. Oh, ini kamu nomor 3. Iya. Penulis ya. Oke. Saling bersama ya. Designasi ya, Bu. Oke, good job. Mbak Lili. Sudah Bu. Sudah. Kelompok lain sudah belum? Sudah. Sudah. Nah, karena anak-anak sudah saling bekerja sama, saling berdiskusi, sudah kan? Sudah itu. Kira-kira siapa kelompok yang mau maju ke depan? Oke, Mbak, kelompoknya Mbak Ari bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, teman-teman lain, kelompok-kelompok lain dapat menyimaknya ya, apakah jawabannya hampir sama atau berbeda. Gitu. Kalaupun berbeda tidak apa-apa. Perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Ari. Saya Sarantina. Saya Rifki. Nah, jadi di sini Dibaca dulu ya hasilnya. jadi yang pertama tuh lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Yang pertama tuh ada nama warisan budayanya Candi Prambanan, itu masuk jenis warisan budaya benda. Terus rumah gadang juga warisan budaya benda. Terus sagu daerah itu warisan budaya tak benda. Lalu yang nomor 2 adalah menuliskan kalimat yang termasuk fakta dan opini dari teks. Yang fakta itu Indonesia memiliki berbagai warisan budaya yang menjadi identitas bangsa. Warisan budaya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Dan rumah gadang, candi Prambanan, lagu daerah, dan upacara adat termasuk warisan budaya yang ada di Indonesia. Untuk yang opini itu banyak orang berpendapat bahwa angklung adalah alat musik tradisional yang sangat unik. Lalu sebagian masyarakat juga menganggap upacara adat menarik dan lain. Dari teks yang kami baca,
nilai Pancasila yang sesuai dengan itu adalah sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena teks mengajarkan untuk menghargai keberagaman budaya, menjaga persatuan dan bangga terhadap budaya Indonesia meskipun memiliki perbedaan budaya. Oke, good job. Dari kelompok lain apakah jawabannya sama? Sama. Oke. Nah, jawaban dari kelompoknya Mbak Ari tadi itu sudah benar semua. Nah, teman-teman yang berbeda jawabannya bisa dilengkapi ya. Karena kelompoknya Mbak Ari sudah berani maju ke depan dan jawabannya alhamdulillah sudah benar. Aku juga mau maju. Memberikan kalian medali. Terima kasih Bu. Good job. Akhirnya aku jadi juara. Ini bisa didikit Bu. Jangan dikit. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Allah. Nah, itu tadi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Budaya. Nilai Pancasila. Nah, karena anak-anak tadi sudah antusias mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dan sudah bekerja kelompok, iya kan? Nah, sekarang Bu Marsha akan membagikan kalian suatu soal. Nah, soal ini dikerjakan secara individu, jangan bekerja sama karena tadi sudah bekerja sama kan? Nah, sekarang individu untuk sebentar ya. Yang tidak memiliki wujud fisik benar nggak Bu? Bisa disilang sesuai dengan Apa tadi? Apa tadi? Nah, gitu ya. Itu huruf apa? ABT apa? Oke. Bu sudah selesai. Sudah selesai sebentar. Tidak tahu. Makanya jawab empat dari seseorang. Yang kayak temennya Lilis bilang dia ganteng tapi nggak ganteng. Ya, itu sesuai dengan pandangan seseorang. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Siapa yang Oke. Nah, dari hasil evaluasi, alhamdulillah mayoritas anak-anak sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Namun ini di nomor 1 ada yang salah. Itu soalnya salah satu contoh keberagaman budaya di Indonesia yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada pekerjaan. Nah, jawabannya pekerjaan. Ini kurang tepat ya. Siapa Bu? Tidak boleh Rifki ada, tapi tidak apa-apa, nanti dipelajari lagi di rumah. Nah, itu tadi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita simpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja. Warisan budaya. Warisan budaya benda tadi merupakan warisan budaya yang seperti apa? Ya, yang dapat Iya, kalau warisan budaya tak benda yang bisa Rasakan dinikmati. Oke. Terus tadi kita juga belajar mengenai kalimat apa? Fakta dan opini. Fakta tadi mengungkapkan suatu kebenaran. opini. Pendapat pribadi seseorang. Dan yang terakhir ada nilai Pancasila dalam kehidupan Sehari-hari. Nah, itu tadi merupakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapannya anak-anak dapat mempelajari warisan budaya yang ada di Indonesia dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan silanya. Gitu ya. Nah, apakah kegiatan pembelajaran hari ini dapat dipahami? Sangat pahami. Bagian mana yang menurut kalian itu menyenangkan? Yang tadi Oh, yang ya. yang aku presentasi. Oh, yang Nah, apakah dari kalian ada yang masih dibingungkan? Ada. Nah, kalaupun nanti masih ada yang dibingungkan bisa tanya ke Bu Marsha ya. Nah, untuk kegiatan kalian ke depannya, kalian dapat mempelajari mengenai norma dan juga materi hak dan kewajiban juga.
Oke, untuk itu untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Mbak Lilis bisa dipimpin. Baik Bu, kita duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Lilis. Sama-sama. Sekian pembelajaran dari Bu Marsha. Apabila Bu Marsha ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih semuanya.